Namo Buddhasa Sejak Monifo. Teman-teman, ini ada sedikit cuplikan ceramah singkat yang saya dapatkan dari Master Xing Yen tentang arti sesungguhnya dari prasna paramita. Prasna itu kan bahasa Sanskerta yang artinya menyeberang, ya, bergerak ke pantai seberang. Nah, dari pantai penderitaan, ya, ke pantai yang bebas dari penderitaan. Itu istilah dikatakan mencapai kebebasan. Sebenarnya pengertian di sini ada pantai bukan pantai yang sesungguhnya, hanya sebagai deskripsi atau analogi, ya, mengilustrasikan bagaimana orang seringlah istilahnya menderita siksaan, rasa sakit, ya, kesulitan, ya, istilahnya fannau lah. Nah, jika kita memiliki prasna, kebijaksanaan atau wisdom of emptiness, ya, secara alam kita tak akan bingung lagi, tergoda oleh lingkungan, tak akan membuat masalah bagi diri sendiri, ya. Nah, pikiran kita akan tetap sadar, jelas, ya, yang memahami segalanya, objektif, ya, bahkan melampaui konsep subjektivitas dan objektivitas, bahwa ini adalah cara segala sesuatu di dunia ini berjalan seperti, ya, istilahnya timbul lenyap, ya, menjadi baik atau buruk, ya. Nah, inilah yang disebut istilahnya menyeberangkanlah. Dengan kata lain, ketika seseorang bebas dari penderitaan, bebas dari mindset pola pikir yang negatif, ya. Nah, ini namanya menyeberangkan istilahnya, ya. Nah, tak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan kata frasa menyeberang lah. Ini sedikit beda. Anda dapat menjelaskan dengan istilah, ya, crossing over, menyeberang, ya. Crossing over, ya, sama dengan ferrying across, ya. Akan tetapi makna yang tercakup dalam istilah ketenangan, ya, membuang, ya. Karena itu kita mengartikannya sebagai paramita daripada diterjemahkan. Jadi tetap, ya, tak diterjemahkan, tapi untuk memungkinkan orang mengerti apa artinya, kata ini harus dijelaskan prasna yang berkembang dalam pikiran. Penderitaan kita akan sirna, yang itulah prasna. Tak berarti kita dapat percaya prasna seperti semacam itu. Artinya bukan prasna, ya, itu kayak semacam alat yang bisa digunakan, ya, ketika kita menjelaskan arti prasna. Jikalau kita bicara kebenaran prasna dari awal, tak seorang pun akan mengerti. Itu bukan sesuatu yang dapat dijelaskan, ya. Gampang, penderitaan termasuk di dalamnya apa kecemburuan, kebencian, ya, segalanya, ya, yang semuanya dapat dengan mudah dialami, kan. Nah, maka dari sudut penderitaan, istilahnya fannau, ya, ketika kita terapkan
Prajna Buddha akan sangat membantu diri kita. Kita pakai konsep yang diajarkan dalam teks-teks Buddha untuk menyesuaikan, ya, memindset, ya, pola pikir kita perlahan menjadi lebih mantap, muncul lebih jarang, lebih tenang, lebih sehat, jelas, ya. Nah, dengan cara ini penderitaan kita pada akhirnya akan lebih fanau, akan jarang muncul. Itu berarti kekuatan prasna kita telah terwujud. Dikatakan, apakah ketika kita telah mengurangi penderitaan kita, fanau kita, maka kita akan bebas dari mereka, ya. Nah, kita menanganinya atau menghandle, ya, mengatasinya, fanau atau penderitaan kita ada 3 cara tahapnya. Misal tahap 1 seperti subduing affliction, menundukkan, atau istilahnya fufanau, cover, ya. Nah, yang kedua reducing, kita mengurangi penderitaan. Istilah affliction di sini artinya fanau, ya, segala hal lah, ya. Dan yang ketiga adalah eliminating, istilahnya menghilangkan atau memberantas, ya, mengkikis. Itu namanya tuan fanau, ya. Dalam tahap subduing affliction, fufanau, ya, sekuat tenaga, ya, kita terapkan ajaran Buddha, ya. Seberapa banyak yang Anda bisa terima, ya, kita memakai konsep-konsep pariyati, ya. Ya, ini ketika Anda menerapkan kebijaksanaan untuk istilahnya menundukkan atau fufanau kita. Yang kedua itu seperti eliminating, ya, affliction, itu menghilangkan, ya, karena penderitaan fanau itu akan berangsur berkurang, ya. Kalau penundukan penderitaan atau fufanau, dia bisa muncul, tidak tahu dari mana kadang-kadang itu, ya. Nah, tapi dengan menundukkan akan hanya mencegah berkembang. Istilah kalau yang fufanau, ya, yang cover. Nah, dia akan bisa hanya untuk pencegahan, istilahnya menundukkan. Ya, setelah Anda nggak berusaha kuat, dia bisa muncul lagi, ya. Jadi yang tahapan terakhir sebagaimana yang diajarkan oleh Sakyamuni Buddha, yang namanya eliminating affliction atau menghilangkan, memberantas, mengkikis, ya. Kalau seseorang telah mencapai tingkat kebuddhaan, ya, hanya penderitaan yang diberantas, ya, dikatakan benar-benar bebas, itu baru mencapai tingkat kebuddhaan. Saat itu akan memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Sebagai konklusinya, by developing our prajna, transcending and letting go of our afflictions, ya, we can eventually subdue, reduce our afflictions, ya, and finally eliminate them. Jadi dengan mengembangkan prajna kita, yang melampaui dan melepaskan penderitaan atau kesengsaraan kita atau fanau kita akhirnya bisa menundukkan, ya, mengurangi, ya. Nah, jadi kan pertama kan subduing, terus nanti baru kita kurangi. Nah, fanau itu penderitaan kesengsaraan kita, dan akhirnya bisa mengkikisnya, itu menghilangkannya. Oke. Semoga semua makhluk hidup tentram, damai, bahagia di alamnya masing-masing. Amin.